Baliho Dandim 0726 Sukoharjo bersama Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran membuat geger jajaran TNI. Pasalnya Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol CZI Slamet Riyadi sendiri mengaku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baliho tersebut. Terlepas dari itu, tidak sedikit masyarakat yang kembali mempertanyakan netralitas TNI dalam pemilu 2024. Benarkah ada pihak yang sengaja ingin memfitnah TNI? Jika iya, lantas apa motifnya menyandingkan foto Dandim Sukoharjo bersama Prabowo Gibran? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Christomey Sianturi. Selamat malam, Pak Christomey. Selamat malam, Mas. Ya, Pak, jadi ya, ini siapa yang pasang spanduk Letkol Slamet Riyadi ini bersanding dengan Prabowo Gibran? Ya, sampai hari ini tadi saya sore ini juga coba menghubungi Dandim 0726 untuk mencari tahu apa perkembangan di Sukoharjo, siapa sih pelaku pemasangan baliho ini. Nah, sampai saat ini Dandim bekerjasama dengan kepolisian di Sukoharjo masih berusaha menyelidiki, mencari tahu siapa sih provokator yang memasang foto Dandim lengkap dengan paslon nomor 2 di 3 titik tadi. Nah, kita sedang mencari tahu siapa pelakunya. Ini, Mas. Kalau dari mungkin apakah ada alat bukti mungkin dari CCTV seperti itu? Ya, justru itu kita sedang menyisir sampai hari ini kita sedang menyisir apakah ada rekaman CCTV, termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar titik ditemukannya baliho itu tadi. Kita sedang mencari tahu apakah ada yang melihat siapa pemasang dari baliho ini. Karena Dandim sendiri merasa tidak pernah dia memerintahkan untuk memasang baliho itu dan tidak pernah membuat baliho itu. Nah, kita sedang mencari tahu siapa sih pelaku di belakang ini semua, gitu, Mas. Baik. Dugaan sementara saja, apa motif di balik pemasangan spanduk ini? Ya, kita tidak bisa menduga-duga. Artinya kan ini kan sepertinya seolah-olah mempremingkan bahwa TNI tidak netral. Kita melihat beberapa kejadian di belakang ini, misalnya kasus di Boyolali, kemudian kasus di Cilincing, terakhir ini adalah di Sukoharjo dengan paslon Damar Dandim dengan paslon 02. Seolah kan waktu yang di Boyolali juga menyampaikan bahwa di tubuh TNI ada simpatisan. Simpatisan yang bagaimana? Kepada siapa simpatisannya? Toh kalau diframingkan TNI itu simpatisannya 02 misalnya, seperti yang dituduhkan selama ini, di masing-masing paslon 01, 03 juga ada senior-senior kami yang purnawiran TNI yang bergabung di situ. Jadi mau simpatisan yang ke siapa lagi? Dan sudah dijelaskan bahwa netralitas TNI itu adalah harga mati gitu ya. Diamankan dengan undang-undang. Dan bagi siapa yang melanggar tentang netralitas itu, maka akan tindak hukum, kita proses hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang pelaku. Itu, Mas. Baik, Letkol Slamet kan mengatakan itu fitnah ya. Apakah itu fitnah itu lebih ke pribadi atau lebih luas ke institusi TNI? Ya, kalau saya merasa sih kemungkinan itu bisa saja ya terjadi, Pak. Atau pribadi, untuk Irfan Dandim misalnya, atau institusi TNI Angkatan Darat secara keseluruhan. Ya. Nanti kalau memang sudah kita ketemukan siapa pelakunya dan akan bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu, Mas. Tetapi yang paling jelas saat ini bahwa netralitas TNI sudah diamankan bahwa kita netral, tidak ada berpihak kepada siapapun juga. Jadi tolong jangan TNI diprovokasi dengan mempremingkan seolah-olah TNI tidak netral dan mendukung salah satu paslon. Baik, ini kan masyarakat juga jadi memang bertanya lagi begitu. Ini apa jangan-jangan tetap anak buah disuruh pasang tapi ntar kalau udah ketahuan malah dibantah begitu. Nih, apa jaminan dari TNI Angkatan Darat bahwa ini memang sebenarnya betul-betul bukan dari TNI sendiri dan TNI pasti netral? Ya, kita kan tadi mencari tahu Dandim, kita tanyai Babinsa, kita tanyai semua masyarakat itu kita tanyai. Nah, mereka juga tidak tahu, Dandim sendiri tidak pernah memerintah, dan seorang Dandim juga sudah tahu dia, Mas, apa perintah dari pimpinan. Dandim itu kan suatu jenjang yang sudah cukup panjang ke masa dinasnya di tentara. Sudah mulai pendidikan yang cukup banyak. Dia tidak akan sebodoh itu gitu, untuk tidak netral. Karena sudah jelas resikonya sudah ada, konsekuensinya sudah ada gitu. Nah, yang justru yang kita pertanyaan ini provokatornya mainnya kurang jauh nih. Kan kelihatan ini berusaha untuk mempremingkan TNI tapi nggak punya modal, cuma tiga baliho yang dia pasang. Nah, maksudnya apa? Itu artinya mereka mencoba mempremingkan bahwa TNI itu berpihak, gitu. Gitu.
Baik, tadi Anda katakan ini provokator ya, provokator. Jadi apakah memang sudah ada dugaan siapa gitu provokatornya yang apakah ini memang dari dalam wilayah itu sendiri atau mungkin dari daerah lain begitu kemudian masuk lewat main tancap aja atau ada organisasi tertentu? Ya, kita tidak bisa menduga, kita tunggu saja proses penyelidikan dan penyidikan sampai di mana. Nanti kita cari tahu juga dengan saksi-saksi yang ada, apakah ada rekaman CCTV. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa Dandim sendiri sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki dan mencari tahu, serta bertanya kepada saksi-saksi dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah itu, sehingga bisa ketemu nih siapa kira-kira di balik ini semua. Kita harapkan bisa segera menjawab ini gitu, dan ketemu siapa pelakunya, sehingga artinya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Mas. Baik, baik, semoga diketemukan dan kita juga berharap bahwa memang TNI netral begitu ya. Oh ya, paling tidak bisa cek juga ke mungkin yang ngeprint kali Pak ya. Siapa tahu percetakan di sekitar juga bisa di sini. Baik. Saya menyampaikan, Mas. Ini kan Bagaimana? Pilpres ini kan kontestasi dari putra-putra terbaik bangsa, gitu ya, yang berharap untuk mencari kepercayaan dari masyarakat, gitu ya, sehingga kita nanti masyarakat bisa percaya terhadap pemimpin yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin Indonesia untuk lebih maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, cara-caranya juga harus cara-cara yang tidak provokatif, tidak mempremingkan alat pertahanan negara, khususnya TNI Angkatan Darat, bahwa TNI tidak netral, gitu ya, bahwa TNI sudah berkomitmen bahwa netralitas sesuai dengan diamatkan undang-undang itu adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Bagi anggota yang melanggar perintah itu tadi, maka akan segera kita proses hukum. Sanksinya apa paling berat itu Pak Christomey? Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan sudah diatur apabila tidak netral apa sanksinya. Ada konsekuensinya di pasal, kalau tidak salah pasal 484 itu sudah ada bunyinya. Tidak hanya TNI, Mas, ada TSN, Polri, kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu. Baik, kalau begitu selamat bertugas juga untuk TNI Angkatan Darat. Terima kasih Brigjen TNI Christomey Sianturi. Salam sehat selalu dan selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih.